akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama akan membawa kekuatan baru bagi kita untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami mau belajar firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu ini, sehingga kami tetap kuat dan berserah di dalam wabah pandemi COVID yang kami tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Namun kami percaya pada waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada umat-umat-Mu dan bagi hamba-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Abraham. Tentunya kisah Abraham bukan kisah yang aneh bagi kita, namun kisah yang sangat familiar, kisah yang sering kita dengar, kisah yang selalu kita baca, bahkan kisah yang mungkin kita hafal cerita dari awal hingga akhirnya. Kisah yang menjadi sebuah fenomenal dalam Alkitab. Kisah Abraham sangat viral di dalam Alkitab. Oleh sebab Abrahamlah yang membawa nama Israel. Bahkan bangsa Israel tidak pernah lepas dari kata Abraham. Bangsa Israel selalu meninggikan nenek moyang mereka yang mereka paling agung-agungkan, yang mereka paling junjung, yaitu Abraham. Bahkan kita tidak bisa sangkal, dari Abrahamlah maka muncullah 12 suku Yakub, 12 suku Israel. Terbentuklah sebuah bangsa yang besar oleh karena memang janji itu diberikan kepada Abraham. Abraham adalah umat Allah, sosok manusia yang mendapat belas kasihan Allah, yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia untuk menjadi bapa segala bangsa. Nah, pada hari ini kita tidak bicara Abraham tentang bagaimana cerita Abraham tentang pengorbanannya yang sangat fenomenal, mengorbankan anak satu-satunya yaitu Ishak. Kita juga tidak bicara tentang bagaimana Abraham berperang dan lain sebagainya. Namun kita hanya sedikit mempelajari Abraham dilihat dari perspektif waktu. Bagaimana cara Abraham menunggu penggenapan janji Tuhan. Dan itu yang akan kita pelajari menjadi pedoman kita. Untuk sepanjang bulan ini, bagaimana kita akan mengerti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktunya yang sangat indah. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Nah, kita mau lihat sedikit, mari kita kembali kepada kisah Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Yang ada Alkitab di rumah, mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-12. Judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Nah, kita mulai pada ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang sangat sulit, sama seperti tadi. Sangat sulit memutuskan apakah saya mau menjadi seorang perawat yang ditempatkan di bangsal pandemi, di bangsal COVID, dengan segala resiko yang pasti akan dialami. Namun hal ini juga dialami oleh Abraham. Bagaimana Abraham sulit? Kenapa sulit, saudara? Bayangkanlah bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat kaya raya. Bapaknya yang bernama Terah itu orang yang sangat kaya raya. Abraham hidup dalam berkelimbangan harta yang luar biasa. Tetapi kali ini Tuhan katakan, pergi dari rumahmu,
ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Tuhan tidak menentukan kemana Tuhan akan suruh. Yang kedua, tetapi di dalam penunjukan tempat, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dari seorang laki-laki dengan istri yang bernama Sarah, maka Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Bahkan aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sampai hari ini, nama Abraham begitu masyhur di kalangan umat-umat percaya, di kalangan umat-umat Tuhan yang menyembah Allah yang kudus. Nah, tetapi yang ingin saya ceritakan adalah Abraham, kalau kita lihat pada ayat yang keempat, lalu pergilah Abram atau Abraham, ya kemudian akan bernama Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dia. Lot adalah keponakannya. Perhatikan, Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haran itu ada di Ur Kasdim. Abram dipanggil, Abram dijanjikan sebuah janji besar bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Artinya kalau bangsa yang besar, banyak orang, ribuan, bahkan mungkin jutaan, puluhan, bahkan mungkin puluhan juta. Bangsa, satu peradaban, satu sosial yang begitu besar. Dan itu dijanjikan ketika Abram atau Abraham berusia 75 tahun. Tetapi Abraham dengan keputusan bulat, kendati pun dia tidak tahu kemana ia akan berangkat. Ia sangat yakin janji itu diberikan kepadanya, ia akan menjadi bangsa yang besar. Namun yang jadi masalah adalah istrinya yaitu Sarah mandul, tidak punya anak. Istrinya mandul, tidak bisa melahirkan anak. Tahun-tahun yang dijalani oleh Abraham adalah tahun-tahun yang sulit. Kalau Anda dan saya menjadi seorang Abraham, mungkin kita bertanya setelah setahun, 2 tahun kita menjalaninya, Tuhan, kapan saya menjadi bangsa yang besar? Tuhan, kapan saya memiliki popularitas yang besar? Bahkan menjadi masyhur, sedangkan aku tidak punya anak. Hampir 10 tahun, mungkin tepat 10 tahun, Abraham bergumul dengan istrinya tentang janji Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-15, ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah, dengan sesungguhnya keturunanmu akan menjadi bangsa asing di satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Bahkan Abraham sudah diberikan sebuah masa depan bahwa keturunannya yang begitu besar itu akan menjadi budak di negeri asing. Tapi sampai detik Allah bicara, kalau kita baca mulai pasal yang 14 dan 15, Allah berjanji, keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Namun sampai 10 tahun Abram menunggu waktu itu. Waktu bagaimana Tuhan memasyurkan namanya. Waktu bagaimana Allah memberikan keturunan yang banyak. 10 tahun sudah, tepat ketika ia berumur 85 tahun. Abraham mulai gagal. Abraham mulai gagal untuk memahami waktu Tuhan. Pada waktu Sarah menganjurkan, aku ini mandul, tidak punya anak. Tidak ada lagi yang akan mewarisi harta kita. Ini pembantuku, Hagar. Kawinilah dia. Dan biarlah anaknya menjadi anak kita. Jadi Abraham mendengar saran daripada
Sarah. Hari itu, tahun ke-85, 10 tahun dari umur 75 tahun, adalah tahun yang membuat Abraham gagal memahami waktu Tuhan. Sehingga pada tahun berikutnya Ismail lahir di usia Abraham yang ke-86. Itu terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail anaknya. Maka tidak ada catatan Alkitab atau sebuah buku-buku yang menunjang atau resource yang menunjang bahwa sejak kelahiran Ismail sampai nanti masa teofani. Teofani itu artinya Allah menjelma yang datang ke kemahnya Abraham. Artinya itu 15 tahun. Lebih mungkin ya, karena Abraham berumur 100 tahun waktu akhirnya penggenapan waktu itu ada. Nah, kurun waktu 15 tahun, Allah tidak pernah berbicara kepada Abraham. Allah seolah-olah marah kepada Abraham, sebab ternyata Abraham gagal memaknai waktu yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham gagal melihat waktunya Tuhan. Bahkan dia gagal oleh karena bujukan seorang istri yang akhirnya kalah dengan seks dan memunculkan anak oleh karena hopeless. Hilang pengharapan bagaimana ia berpikir tidak ada yang mewarisi hartanya. 10 tahun pertama begitu ia mengimani, ia percaya kepada Allah, ia keluar dari satu lingkungan kaya raya, lalu mengembara di padang gurun menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang berjalan dari tempat ke satu tempat, mendirikan tenda-tenda. Namun di tengah perjalanan itu 10 tahun Allah berkati. Bahkan kalau kita baca di Kejadian pasal 15, Abraham memiliki hampir 370 orang terlatih. Itu baru yang terlatih yang lahir di rumahnya. Itu catatan Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 di sana. Saudara boleh baca bahwa ada orang-orang yang terlatih. Orang-orang yang lahir di rumahnya. Kalau kita baca dari mulai pasal 13, 14, kekayaan Abraham mulai bertambah banyak. Sampai 10 tahun. Namun di tahun yang ke-10 itu Abraham gagal bahwa berkat itu sudah ada bagi Abraham. Dia gagal memaknai Tuhan, kapan aku menjadi bangsa yang besar. Maka kita membaca pada pasal yang ke-17. Setelah 15 tahun usia Ismail, maka itu artinya Abraham berumur 100 tahun. Maka Allah kembali datang dalam bentuk teofani. Theo artinya Allah, fani artinya penjelmaan dengan kabar gembira. Ada sebuah penjelmaan untuk memberikan kabar gembira, penjelmaan Tuhan langsung kepada manusia. Dan itu Allah sendiri menyamar. Dia datang bertamu kepada Abraham. Dan akhirnya Abraham diberikan kembali janji itu setelah 25 tahun. Seringkali mungkin kita juga gagal memahami waktu Allah. Pada waktu kita bernasar kepada Allah, Tuhan, kalau nanti aku tamat, aku akan begini. Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan lakukan ini. Tuhan, kalau aku begini, Tuhan, kalau Engkau berikan ini, aku akan begini, dan sebagainya. Tapi pada saat kita melakukannya, kita belum mendapatkan nasar kita. Bahkan kita belum melakukan apa yang kita kerjakan. Kita seringkali gagal memaknai waktu Tuhan. Kadang begitu lama penderitaan, kita akhirnya gagal untuk setia kepada Allah. Kesusahan yang begitu panjang membuat iman kita luntur di tengah jalan. Saya pernah melihat beberapa tayangan video motivasi di YouTube. Ada 2 orang yang sedang bekerja menambang sebuah
mutiara, sebuah permata, batu permata di tanah. Nah, saya melihat dua orang ini sama-sama bekerja, lalu mereka menggali dan menggali. Lalu seseorang yang di depannya menggali baru sama galiannya, tapi dia sudah dapat permata. Sedangkan dia sudah menggali dalam, dia belum. Tapi dalam gambaran tersebut bahwa sebenarnya sedikit lagi ia mendapatkan permata yang begitu besar dibanding temannya yang waktu menggali dia dapat kecil. Tapi dia tinggalkan lubang yang sudah digali begitu dalam dan tinggal dikit lagi dapat permata yang begitu besar. Ia pindah ke lubang temannya, oleh karena teman tinggalkan lubang tersebut dengan harapan, oh di situ pasti ada banyak mutiara. Di lubang yang gue gali nggak ada mutiara. Nah, seringkali kita gagal memaknai waktu. Kita kurang sabar, kita kurang beriman, kita tidak mampu memahami waktu Tuhan. Di dalam Alkitab juga pernah ada cerita yang lain. Bagaimana Saul, pada waktu Samuel katakan, tunggu aku. Jangan engkau bertindak apapun sebelum aku datang. Aku akan datang untuk membawa korban, setelah itu engkau akan berperang. Namun pada waktu hari sudah mulai senja, Saul menunggu-nunggu Samuel. Samuel tidak datang-datang. Ia mulai khawatir oleh karena dia melihat bangsa Filistin sudah mulai berkemah di depan bangsa Israel. Bangsa Filistin sudah mengatur pasukannya. Ia mulai gagal. Ia mulai menyuruh orang-orang anak buahnya untuk mengambil baju efod, mengambil korban, dan memotong korban, mempersembahkan korban yang bukan tugasnya. Saul gagal untuk menanti waktu Tuhan. Baru saja ia selesai mengorbankan korban bakaran. Samuel muncul di depan. Maka Samuel katakan, penurutan lebih baik daripada korban bakaran. Saul gagal untuk memahami waktu Tuhan. Ia tidak sabar untuk segera berperang. Ia terlalu ketakutan. Ia terlalu khawatir melihat bencana, melihat kesusahan, oleh karena ia melihat begitu besar laskar Tuhan, laskar Filistin. Sementara ia belum meminta petunjuk Tuhan. Ia gagal menunggu waktunya Samuel adalah waktu Tuhan. Sehingga Tuhan menolak Saul pada waktu itu. Cerita yang lain ada dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10, ada cerita tentang Lazarus. Bagaimana kita mengerti waktunya Tuhan. Pada waktu Marta dan Maria, dia berteriak-teriak kepada Yesus. Yesus, saudaramu laki-laki sedang sakit. Tolong segera datang agar engkau jamah dan sembuhkan dia. Namun Yesus seolah-olah mengulur-ngulur waktu pada waktu itu. Ia masih berkhotbah dari kampung ke kampung. Sehingga pada waktu ia tiba di sana, Lazarus telah mati. Lalu Marta dan Maria berteriak, seandainya 3 hari yang lalu engkau sudah sampai di Betania, maka saudaramu laki-laki, saudaraku laki-laki, tidak akan mati. Tetapi jawab Yesus kepada Maria dan Marta, lebih baik aku tidak hadir, agar kemuliaan Tuhan nyata. Bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Dan Allah ingin menyatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pada waktu 4 hari Lazarus sudah ada di dalam kuburan, sudah ada dalam gua. Yesus datang dan Yesus berteriak, Lazarus, bangkitlah. Orang-orang sudah pesimis. Yesus, Lazarus itu sudah 4 hari, pasti sudah bau busuk. Tapi Yesus katakan, Lazarus tertidur. Lalu Yesus memanggil Lazarus. Dan Lazarus bangkit. Ini yang dimaksud dengan kairos. Di dalam bahasa Yunani, ada 2 hal yang ditulis mengenai waktu Tuhan. Ada namanya kairos,
ada namanya kronos. Kairos itu adalah waktu Tuhan yang tepat, yang indah, yang pasti dilakukan, itu kairos. Itu berhubungan dengan nubuatan-nubuatan. Tapi waktu keduanya disebut dalam bahasa Yunani adalah kronos. Itu sama dengan kronologi dan sebagainya. Itu adalah urutan-urutan waktu yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, bahkan akan berjalan, itu kronologi atau kronos. Nah, yang dimaksud dalam cerita kita pada hari ini adalah waktu Tuhan atau kairos ini adalah waktu yang tepat. Kadang kita nggak memahami. Abraham pun gagal. 10 tahun. Mungkin kalau Anda dengan saya menjadi Abraham, kita juga akan melakukan yang sama. Tuhan, kok aku nggak kawin-kawin? Aku udah setia sama Tuhan. Aku sudah begini-begini, akhirnya gagal memahami waktu Tuhan. Kita bertindak sembrono. Kita tahu ada waktu Tuhan yang terindah, tapi kita terburu-buru. Kita dikejar oleh nafsu kita, nafsu duniawi kita, sehingga kita gagal memiliki waktu Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau masa pandemi ini, Anda dan saya merasa tertunda. Mungkin ada yang merencanakan pernikahan. Mungkin gagal oleh karena pandemi COVID. Merencanakan liburan dan lain sebagainya. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan ini adalah waktu Tuhan yang Allah berikan kepada kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Waktu Tuhan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Agar kita peka, agar kita mampu memahami waktu Tuhan yang terbaik. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut dan khawatir dalam pandemi COVID-19 ini. Sebab Tuhan punya waktu yang terbaik. Kapan ini pandemi akan berakhir? Kapan ini wabah akan berakhir? Sehingga kita akan melakukan hal-hal yang lain secara normal. Kalaupun kita dipaksa untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Ini bagian dari cara perspektif kita membaca waktunya Tuhan, membaca bagaimana Tuhan memberikan rencana yang terbaik, yang terindah untuk Anda dan saya. Mungkin Tuhan sedang paksa kita untuk lebih berserah kepada Allah, untuk banyak waktu dengan Tuhan, sehingga rencananya yang terbaik, yang terindah, akan menjadi bagian Anda dan saya. Semoga firman Allah yang singkat ini, yang boleh membantu kita memahami waktu Tuhan, belajar dari pengalaman-pengalaman bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh Alkitab yang gagal memahami waktu. Sangat berbeda. Sering kita berbicara kronos, tapi Allah berbicara kairos. Mari kita bicara kairos, waktu Tuhan yang tepat, terbaik, sehingga kita akan mendapatkan makarios, yaitu kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.